Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok materi yang ketiga, yaitu Teori Psikososial Fromm dan Horney. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Kepribadian. Yang pertama ada biografi. Erich Fromm. Erich Pinchas Fromm lahir pada tanggal 23 Maret 1900 di kota Frankfurt, Jerman. Ayahnya merupakan anak dari seorang rabi, sedangkan ibunya, Rosa Krauss, merupakan keponakan Louis Krauss, seorang ahli Talmud terpandang. Dengan demikian, kondisi sosial dan karakter orang tuanya lah yang bertolak belakang yang membentuk kepribadian dari Fromm. Pada tahun 1926, Fromm berkenalan dengan psikolog Frieda Richman yang memperkenalkan ilmu psikoanalisis Freud kepadanya dan mengajaknya untuk bekerja di sebuah sanatorium swasta. Sehingga tahun 1930, ia membuka praktek psikoanalisis di Berlin. Lalu ada Karen Horney. Karen Horney, mulanya ia merupakan pengikut Freud, kemudian juga terpengaruh oleh pemikiran dari Jung dan Adler. Akhirnya, ia mengembangkan pendekatan kepribadian holistik, di mana manusia berada dalam satu totalitas pengalaman dan fungsinya, juga bagian-bagian kepribadian, seperti fisikumia, emosi, kognisi, sosial, kultural, spiritual, yang hanya dapat dipelajari dalam hubungannya satu dengan yang lain, sehingga kepribadian menjadi utuh. Selanjutnya ada teori-teori. Erich Fromm. Yang pertama ada teori eksistensi manusia. Yang kedua, kebutuhan manusia yang dibagi menjadi dua, yaitu kebutuhan kebebasan dan keterkaitan, di mana kebutuhan ini akan dibagi menjadi 5, yaitu keterhubungan, keberakaran, transendensi, kesatuan, dan identitas. Selanjutnya ada kebutuhan untuk memahami dan beraktivitas. Juga akan terbagi menjadi 4 bagian, yaitu kerangka orientasi, kerangka kesetiaan, keterangsangan stimulasi, dan keefektifan. Yang ketiga ada tipologi sosial, juga terbagi menjadi 2. Yang pertama ada karakter sosial, di mana Fromm memusatkan pada kondisi sosial dan culture yang unik, yang mengaruhi proses perkembangan karakter dan pemuasan kebutuhan dasar serta keberadaan manusia. Yang kedua ada karakter pribadi dan masyarakat. Kemudian ada Karen Horney. Pemikirannya yang pertama yaitu kecemasan dan konflik yang terbagi menjadi 2, yaitu kecemasan dasar dan permusuhan dasar. Menurutnya, manusia mengawali hidupnya dengan perasaan tidak berdaya menghadapi kekuatan dunia yang secara potensial penuh dengan permusuhan, sehingga anak sepenuhnya bergantung terhadap orang tua agar dapat bertahan. Secara alami, anak akan mengalami kerentanan, kecemasan, dan ketidakberdayaan. Yang kedua ada konflik interpersonal, di mana Horney menyajikan 10 kebutuhan manusia yang didapat sebagai
konsekuensi dari usaha pemecahan masalah gangguan dalam relasi antar manusia. Kemudian ada gambaran diri ideal. Horney mengungkapkan 3 aspek dari gambaran ideal, yaitu pertama ada pencarian keagungan neurotik. Orang yang menganggap diri ideal itu nyata. Yang kedua ada penuntut yang neurotik. Ia meyakini bahwa ada yang salah dengan dunia luar, sehingga ia menganggap dirinya sebagai orang yang khusus, sehingga berhak diperlakukan sesuai dengan gambaran diri ideal tersebut. Kemudian ada kebanggaan neurotik, di mana kebanggaan ini tidak didasarkan pada pandangan diri yang realistik, melainkan gambaran palsu dari diri ideal. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.